Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sahabat Quran dimanapun antum berada, baik yang langsung offline maupun yang online, yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Insyaallah kita semuanya mudah-mudahan menjadi penghuni surganya Allah. Amin Allahumma. Insyaallah di pertemuan berikutnya, ya, sekarang ini kita akan lanjutkan ke talaqi surah Al-Falaq. Silakan buka surah Al-Falaq. Silakan disimak secara seksama dan secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong, agar belajarnya totalitas, ya. Jadi tidak setengah-setengah. Fokus, waktunya dipakai untuk belajar. Jadi pikiran yang lainnya dikesampingkan dulu. Ya, tidak lama, ini hanya beberapa menit saja, meluangkan waktu untuk fokus biar mendapatkan ilmu yang maksimal, insyaallah. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lurus dulu ya, tanpa banyak variasi nada. Nanti terakhir baru kita indahkan. Sekarang fokus dulu ke kefasihan, ya, kepada kefasihan membaca, yaitu dari makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum-hukum yang lainnya. Perhatikan surah Al-Falaq ayat 1. Fokus, perhatikan contoh, ya, atau talaqi, langsung dicontohkan secara musyafahah. Langsung dilihat mulutnya, lidahnya, bibirnya, ya, makhraj-makhraj yang keluar dari 5 tempat. Siap. Ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qaf dari pangkal lidah, dari pangkal lidah, bukan dari tenggorokan. Jadi jangan ngeklik, jangan qul. Qul ini salah, ngeklik ke sini. Pangkal saja. Cuman jangan ke kaf. Kalau kaf ke depan, ka. Ini ko. Ya, gitu. Aqsa lisan. Ya, dari pangkal ini di lidah. Kemudian ada sifat isti'la, tebal. Nih. Qa, qu. Tarik ke lam. Qul. Seperti kemarin sama, ya. Surah An-Nas. Fokus. Qul. Jangan qul. Seperti itu. Qul a. Nah, a langsung tipis.
Karena hamzah istifal. A'u langsung ke tengah tenggorokan. Qul a'u. Qul, jangan kule, jangan kul. Saktah ya, nggak boleh. Sama kayak kemarin. Tidak dibaca saktah, tidak dibaca qolah. Tidak qul atau qul a'udzu. Ini salah. Ulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qalqalahnya dipantulkan dengan pantulan yang besar. Karena itu qalqalah kubra. Lanjut. Ayat 2. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Jangan dibaca min syarri. Tebal nih. Min kebanyakan ya kita temukan itu seperti itu bacanya. Min syarri ri. Padahal rohnya tipis, artik. Jadi ri bukan ori tapi ri ya. Min sya. Nah, shin sifatnya apa? Istifal. Jadi jangan dibawa ke isti'la ya. Jangan begini. Min tapi turunkan. Mi turun. Ya. Lanjut. Mi syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ma khalaq. Ma khalaq. Tebal. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ayat 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jangan dibaca wa min syarri ghasiqin. Nah, qain atau sikin ini salah. Kalau sikin itu ke kaf, siqain itu ngeklik ke sini ke tenggorokan, pindah ya. Jadi pindah makhraj. Kemudian idza. Nah, jangan dibaca iza. Suka yang baca ada hamas iza ke z, itu salah. Cukup ujung lidah diapit oleh dua gigi seri, tempelkan ke gigi seri yang atas, ujung gigi seri yang atas. La, alla, idza, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjutkan ayat 4. Wa min syarri
wa min. Nah, hati-hati ya. Banyak yang bacanya wa min syarri ke situ terus. Ulang lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. 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 Jadi yang pertama perhatikan huruf tebal tipis. Mana yang tebal, mana yang tipis. Coba di scan dari ayat 1 sampai ayat 5 di surah Al-Falaq. Ada berapa yang dibaca tebal? Ada qaf, ada kha, ada ra, ada ghin, ya. Sudah segitu ya. Ada qaf, ada ra, apalagi kha, kemudian ghin. Hanya 4 di sini yang tebal. Jadi yang lainnya tipis atau istifal. Nah, kita lanjutkan ke hukum bacaannya atau tajwidnya. Qul a'udzu. Qul itu idhar dibacanya. Idhar. Idhar apa kemarin? Idhar lam fi'il. Idhar lam fi'il. Jadi dibacanya jelas apa adanya. Apa yang maksud dengan apa adanya? Ya, apa adanya yang nempel di lam dari makhraj maupun sifatnya. Ya, seperti apa? Ada sifat tawasud. Ya, lin umara. Sifat apa? Tawasud, istifal, jahr. Ya. Kemudian infitah, bahkan lam ra itu termasuk juga inhiraf. Ada sifat apa? Inhiraf, condong. Baik, dibaca qul, jelas ya. Jangan qul atau qul. A'udzu. Au dibaca panjang. 2 harokat. Sama dengan 1 ayunan. 1 ayunan. A'udzu, jangan kepanjangan. Jangan a'udzu. Qul a'udzu. Nah, itu kepanjangan. Cukup 1 ayunan. Qul a'udzu. Jangan a'udzu. Nah, itu kepanjangan. Itu mad tabi'i atau mad asli. Apa cirinya? Ada waw sukun oleh dhammah. Baik. Huruf mad asli itu ada 3. Ada alif sukunnya oleh fathah. Kemudian ada ya sukun oleh kasrah. Kemudian waw sukun oleh dhammah. Itu sama panjangnya 2 harokat atau satu ayunan. Cara bacanya, cara memanjangkannya. Lanjut. Birob, noroknya dibaca mufakham, tebal. Birob, ro. Kalau fathah, dhammah itu ro harus tebal. Kalau kasroh baru tipis. Ri, syadri. Nah, tipis. Birabbil. Nah, bil al falaq. Bil falaq. Bi al falaq dibaca bil falaq. Itu alif lam qamariyah atau disebut dengan idhar qamariyah. Idhar apa? Qamariyah. Apa cirinya? Yaitu alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu fa, maka dibaca idhar, dibaca jelas. Maka ini yang dinamakan dengan idhar qamariyah. Jadi hukum lam ta'rif atau hukum alif lam ini ada 2.
Ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kalau qamariyah bacanya didaharkan, kalau syamsiyah bacanya diidghamkan. Kemudian falaq. Nah, awalnya falaki, fokus. Awalnya apa? Falaki. Jadi falaq, jadi sukun. Qaf awalnya hidup kan, jadi kasrah kan awalnya. Ketika waqaf, ketika berhenti bacaan, maka jadi sukun. Kalau berhenti huruf terakhir mati, jadi mati hurufnya. Nah, itulah sukun yang dinamakan dengan sukun apa? Sukun waqaf. Sukun ada dua. Ada sukun asli dan sukun waqaf. Nah, perhatikan. Apabila sukun waqaf tersebut jatuh pada huruf qalqalah, maka hukum bacaannya jadi qalqalah kubra. Namun ketika sukunnya sukun asli jatuhnya pada huruf qalqalah, maka itulah yang disebut dengan apa? Qalqalah sughra. Jadi yang membedakan qalqalah kubra dan qalqalah sughra adalah sukunnya. Bukan yang di tengah kalimat sama di akhir kalimat, bukan. Tapi dari apa? Sukunnya. Paham tuh? Oke? Nah, jadi qalqalah kubra terjadi pada sukun waqaf. Qalqalah sughra terjadi pada sukun asli. Ini sukun apa? Waqaf. Jadi awalnya hidup falaki ya, awalnya ki, jadi falaq, jadi sukun. Itu yang dimaksud sukun waqaf. Kalau sukun asli sudah sukun asli karena ada amil ya. Seperti lam yalid. Nah, pasti lidnya itu dalnya sukun karena ada lam di situ. Ada amil yang mensukunkan. Ya. Gitu. Amil yang menjazmkan. Baik, lanjutkan. Min syarri. Ayat 2. Ada nun sukun bertemu dengan shin. Dibaca ikhfa. Ikhfa itu dibaca samar. Bainal idhar wa idgham. Antara idhar dan idgham. Idhar bukan. Idgham bukan. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Nah, itu namanya ikhfa. Apa? Ikhfa. Ikhfa apa? Karena ikhfa ada 3 ya. Ada ikhfa aqrab, ikhfa ausat atau dan ikhfa ab'ad. Ikhfa aqrab ini sebutan lainnya ikhfa kubra, ada ikhfa wusta dan ikhfa sughra. Nah, dibacanya pakai metode yang paling mudah, yaitu ditempelkan ya suara nun sukun atau tanwin atau sebutnya suara gunnah, tempelkan makhrajnya ke huruf yang di depannya. Lihat sana, huruf yang di depannya apa? Shin. Apa? Shin berarti suara nun sukun, suara min. Ya. Tapi makhraj sudah di shin. Coba shin. Shashishu bash. Misha. Misha. Tipisin. Senyumin. Misha. Ya, itu cara melafalkan ikhfa biar tidak salah-salah. Ya, jadi ikhfa itu kan ada 15 huruf, otomatis ada 15 suara. Ada 15 suara samar yang beda-beda. Kenapa? Karena setiap hurufnya makhraj ada yang beda. Ada juga yang sama, ada yang beda gitu. Baik makhraj maupun sifat. Lanjut. Ini sifatnya istifal, tipis, berarti ikhfanya pun ikut tipis. Kalau yang di depan ikhfa itu hurufnya yang depan nun sukun atau tanwin itu hurufnya adalah apa? Isti'la. Contoh mil sol solin. Nah, sod itu huruf apa? Huruf yang mempunyai sifat isti'la, berarti tebal. Jadi bacanya bukan ming sol tapi mil sol
Min salsalin. Nah, di situ ya. Paham Tom? Lanjut. Min syarri ma khalaq. Sebentar ada yang kelewat. Syarri. Nah, ra-nya dibaca takrir dan tipis. Karena ra-nya kasrah. Takrir itu getaran. Getarannya jangan banyak-banyak R-nya, cukup satu saja. Syarri. Syarri ditekan karena ada syiddah ya. Baik. Ma khalaq, ma-nya mad bi'i. Khalaq apa tadi? Qaqalah kubra. Wa min syarri sudah tadi ya. Apa? Ikhfa ausat atau wusta. Gha tadi sudah apa? Mad bi'i sikin. Nah, ada tanwin ketemu hamzah. Apa? Idhar halqi. Jelas. Ke N. Ya, jadi ghasikin gitu. Jangan ghasikin atau ghasikin. Jangan. Atau sakta. Ghasikin idza waqab. Nah, itu salah. Terus idza mata bi'i. Ya. Waqab qalqalah kubra masih ya, karena awalnya sukun apa? Waqaf. Wa min syarri sama ikhfa ya. Dibaca samar dan panjang, dua harokat tahan. Wa min syarrin masuk alif lam syamsiyah ya. Karena ini ada nun nun tasydid atau gunnah, maka harus pakai gunnah musyaddadah. Jadi idghamnya dibarengi gunnah. Disebut idgham apa tadi? Idgham syamsiyah. Tahan panjang. Wa min syarrin. Nah, gitu tahan. Din naf masuk ke fa. Naf fa mata. Nah, fa itu cara bacanya adalah ujung gigi seri atas, nah ujung seri nempel ke perut bibir yang bawah, perutnya bagian dalam, mirip dengan huruf F. Coba F fa fanta. Iya. Jadi bukan napa, tapi naffa. Nah, nafatha matobi sama matha juga ya, itu ada hamzah. Kemudian fil uqad, fil alif lam qamariyah, alif lam menghadapi ain dibaca idhar qamariyah. Uqad. Nah, setiap qalqalah pantulannya harus mendekati ke fathah. Bukan imalah ke e. Ada yang baca ke e kan, uqade gitu. Nah, bukan begitu ya, tapi didekatkan ke fathah, qaribu ilal fathi. Dekat ke fathah. Ya, jadi bacanya kalau fathah kan uqada ya, uqada da. Nah, dekatkan saja. Jadi fil uqad. Nah, gitu. Bukan uqade, bukan. Tapi agak ke fathah, dekat bukan agak, dekat ke fathah, ya. Lanjut. Wa min syarri. Nah, masih ya, sama dengan yang sudah. Hasidin ha juga sudah matabi'i. Sidin i sama dengan ghasikin idza. Hasidin idza sama. Apa tadi? Idhar halqi. Idza matabi'i panjang dua harokat. Hasad qalqalah kubra, bukan subra. Kubra. Kenapa kubra? Karena terjadi pada sukun waqaf. Sekali lagi, yang membedakan waqaf, kubra dan subra bukan dari kalimat di tengah kalimat sama di akhir kalimat, bukan, tapi dari sukunnya. Dari apa? Sukunnya. Kalau sukunnya sukun asli berarti qalqalah sughra. Kalau sukunnya sukun waqaf itu qalqalah kubra. Qalqalah itu ada 4.
Ada qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah kabir, dan qalqalah akbar. Ada 4. Ya, ada 4. Apa bedanya? Atau cirinya seperti apa? Sugro tadi sudah ya. Sukun-sukun asli. Kubro sukunnya sukun waqaf. Nah, tinggal yang ketiga. Qalqalah apa? Kabir, lebih besar kan? Nah, itu sebelum huruf qalqalah yang sukunnya sukun waqaf tadi itu ada alif. Ada apa? Alif. Contoh di ulil alba. Nah, bahkan ada alif. Kebayang? Ada alif. Maka ketika mantul itu jadi lebih besar. Li ulil albab. Nah, lebih besar karena ada alif. Jadi itu yang membedakannya. Atau sebagai ciri. Itu apa tadi? Sebelum huruf qalqalah itu ada alif atau terjadi pada mad. Tapi madnya mad tabi'i yang alif. Yang alif berubah jadi mad arid disukun. Contoh lagi apa? Ishaq. Ada alif ya. Di ulil albab. Apa lagi contohnya? Ada lagi contoh lain? Minhaj. Had. Qalqalah. Nah, min had. Nah, itu. Baik. Yang keempat, qalqalah akbar, yaitu yang ada tasydidnya. Ya. Contoh apa? Malikul haqq. Ya, gitu. Ya. Fata'ala Allahul malikul haqq. Tahan dulu. Haqq. Gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah. Jadi ditahan dulu, jangan begini. Apa tadi? Malikul fata'ala Allahul malikul haqq. Itu kuyumut bacaan itu mah. Kuyumut tahu kuyumut? Ya. Jadi harus ditahan dulu. Fata'ala Allahul malikul haqq. Gitu bacanya. Coba, udah 3. Fata'ala Allahul malikul haqq. Bukan begini. Fata'ala Allahul malikul haqq. Cuma kuyumut teman. Haqq. Kuyumut itu teman. Ya, itu ada syiddah, ada tasydid. Jadi bacaannya harus ditekan ya, kemudian pantulkan. Malikul haqq. Sama tadi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bukan wa tab. Kuyumut itu teman. Apa? Kuyumut. Baik. Itu tajwidnya. Sekarang kita lanjutkan baca ulang ya, dibarengi dengan susunan nada atau tatanan nada turun naiknya. Rendah, naik, turun. 4 tingkatan. Datar, naik, muncak, turun. Bergelombang gitu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mad aridnya boleh dikasih 2 atau mau 4 mau 6 boleh. Coba kasih yang tengah-tengah. Berapa? Yang 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih 6 bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Boleh. Baik, lanjut ayat 1.
Datar dulu, datar. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi, bonus. Ya, sekali lagi. Harus ada bonus kaji. Ya. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul dari bawah. Qul lurus ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, silakan dicoba ya, berulang kali, terus dipraktekkan pakai tadarus boleh, atau murojaah, atau dipakai sholat ya, pakai dalam sholat wajib ataupun sholat yang sunnahnya dipakai biar terlatih. Jadi setiap hari harus baca Al-Quran ya, beda kalau yang baca Qurannya sepekan sekali ya, kaku. Jadi kuncinya harus istiqomah terus ya, membaca Al-Quran setiap hari, hidupkan dengan Al-Quran ya, bukan hanya pahala yang besar, tapi salah satunya adalah agar lidah kita ya, ringan, tidak berat. Itu karena diasah setiap hari. Tapi kalau baca sebulan sekali, sepekan sekali, berat lidahnya, terasa berat. Baik, demikian ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita dalam belajarnya, memberikan kesuksesan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.